Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Yagraisa, NIM 19101037 dari kelas S1TT07B. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha sukses di bidang server. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang post test praktikum pemrograman lanjut ya. Saya mendapat modul 4 untuk post testnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi modul dan flowchart serta menulis program secara langsung. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 4, Stream and Files. Nomor 1, pengertian Stream and Files. Stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek stream yang sejauh ini sering digunakan adalah int dan code. Aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Keuntungan dari penggunaan stream adalah, yang pertama, menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting. Seperti di bahasa C, dalam hal ini akan meminimalisir penyebab utama error. Kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih ada operator dan fungsi yang sudah ada. Misalnya operator insertion dan ekstraksi dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Kedua, ada input-output disk file dengan stream. Kebanyakan program membutuhkan fitur penyimpanan data ke disk file untuk kemudian dapat dibaca lagi. Akses disk file melalui program C++ membutuhkan beberapa susunan kelas seperti ifstream berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Offstream berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Fstream berfungsi sebagai input dan output. 3. Untuk menulis dan membaca data. Terdapat dua cara penulisan dalam program C++ untuk membaca suatu menulis dari data dari atau ke disk file. Keempat, menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Cara yang pertama untuk menulis dan membaca data ke dalam disk file adalah dengan menggunakan pembuatan file objek secara langsung dalam suatu program. Ini ya contohnya. Kelima, tulis data ke file. Perintah yang digunakan untuk menuliskan data ke dalam file adalah dengan menggunakan format sebagai berikut. Nama, .object, stream, diikuti dengan datanya. Oke, untuk penjelasan modul 4 sudah cukup ya. Kita lanjut ke penjelasan flowchart. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Sebelumnya saya akan mengambil tema tentang jual akun premium. Ya, di modul 4 Stream and Files, saya menggunakan dua buah flowchart ya yang berbeda. Yang pertama ini dikhususkan untuk write and read, dan yang kedua flowchart yang kedua ini dikhususkan dengan file pointer edit. Ya, saya akan menjelaskan flowchart yang pertama dulu ya. Nah, di sini dimulai dengan tanda mulai, kemudian setelah output pertama akan muncul masukkan nama lengkap. Kemudian setelah memasukkan nama lengkap akan muncul pilihan akun premium. Di sini ada Netflix, kedua Hulu, ketiga Crunchyroll, keempat Paramount Plus. Ya, kita bisa memilih keempat ini ya. Kemudian masukkan pilihan, bebas mau pilih mana. Jika sudah memilih, akan menampilkan harga akun. Ya, menginput harga akun secara manual. Kemudian setelah menginput harga akun, akan menampilkan masa durasi akun. Sesudah menampilkan masa durasi akun, kemudian akan muncul output masukkan jumlah pembelian. Misalnya saya beli dua buah akun Netflix. Nah, ini di sini. Kemudian akan menginputkan data kembali ada ya atau tidak. Jika ya, akan mengulang dari awal untuk memasukkan nama lengkap. Kalau tidak atau no, dia akan menulis ya data ke 19.10.10.37.txt. Kemudian setelah menulis secara otomatis, dia akan merekap data yang diinputkan. Kemudian selesai. Ya, untuk flowchart yang kedua yang dikhususkan untuk file pointer edit. Pertama, kita mulai. Kemudian disambung dengan rekap data yang diinputkan program sebelumnya. Nah, maksudnya di sini program yang sebelumnya itu yang awal ya diinputkan ya. Kemudian Anda bisa mengedit data mana yang akan diubah. Kalau ya, akan memunculkan masukan nama lengkap, kemudian pilih akun premium. Ya, secara
sama ya seperti yang proses yang di atas. Kalau tidak, dia akan langsung selesai. Oke ya teman-teman, saya sudah menulis programnya secara manual ya. Sekarang saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya ini membuat kelas, yaitu kelas akun, dan kemudian mendeklarasikan variabel. Di sini ada variabel nama, int jumlah akun, harga, durasi, dan jumlah. Nah, kemudian saya membuat fungsi untuk input data, input nama. Nah, yang pertama ini, masukkan nama lengkap, get nama. Di sini biar bisa di spasi ya. Kemudian ada pilih akun premium. Untuk menampilkan pilih akun premium, ada Netflix, Hulu, Crunchyroll, dan Paramount Plus. Kemudian ada masukkan pilihan, kemudian ada harga akun dan masa durasi akun. Nah, ini untuk masukkan jumlah pembelian akun ya. Misalkan saya membeli 2 akun Netflix. Nah, di sini diinputkan di sini. Kemudian membuat member fungsi untuk menampilkan data. Nah, ini tampilan nama ya, nama yang tadi sudah diinputkan lalu dipanggil ke sini. Nah, ada nama lengkap, akun, harga akun, dan durasi. Kemudian buat pengulangan untuk tampilkan tugas. Ya, ini jumlah akun. Kemudian ada tampilan penjumlahan ya. Berarti pembelian akun ditambah dengan itu harga akun. Kemudian saya membuat objek ya, namanya akun obj, kemudian membuat objek stream menggunakan fstream yaitu premi. Kemudian membuka file disk dan mengatur mode bit premi.open. Nah, di sini akan menghasilkan file 19.10.10.37.txt. Nah, sebelum menginput data, kita bisa menekan enter terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada memanggil member fungsi untuk menginput data. Kemudian menggunakan objek get data. Kemudian menulis file ke disk ya. Ada pemilihan menginput data kembali ya atau tidak. Kemudian ada meletakkan pointer di awal data. Kemudian ada baca data pertama ya, yang input yang pertama ini. Kemudian ada pengulangan dengan syarat EOF. Kemudian ada tampilkan data ke berapa ya. Kemudian ada foto file disk. Oke, untuk penjelasan dan menulis program dengan manual sudah ya. Untuk write and read-nya, kita menuju ke file is. Oke teman-teman ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengeditannya atau pembacaan disk file. Yang pertama, saya membuat kelas, yaitu kelas akun. Kemudian ada privat menggunakan deklarasi variabel, ada char nama, int jumlah akun, char akun, float akun, char durasi, dan float jumlah. Ini sama kayak ya, read, write and read-nya ya. Ada program ke satu. Kemudian saya membuat member fungsi input data. Ada void get data, kemudian input nama. Ada masukkan nama lengkap. Ini biar bisa di spasi ya. Kemudian ada pemilihan akun premium, ada Netflix, ada Hulu, ada Crunchyroll, dan Paramount Plus. Kemudian masukkan pilihan, mau milih yang mana. Kemudian ada harga akun, diinput secara manual. Kemudian ada masa durasi akun, itu berapa hari atau bulan ya. Kemudian saya menggunakan pengulangan untuk input tugas 1 sampai 4. Ada for int, kemudian ada masukkan jumlah pembelian dan jumlah akun. Kemudian ada membuat member fungsi untuk menampilkan data. Ada tampilan nama ini yang tadi sudah diinputkan, lalu dipanggil di sini ya. Ada nama lengkap, ada akun, ada harga akun, ada durasi. Nah, yang berbeda dari
pembacaan disk file atau edit disk file ini ada di sini ya. Ada member fungsi percabangan. Yang pertama, ada kategori estimasi pengirimannya. Jika jumlah 100, maka akan muncul estimasi pengiriman dalam 24 jam. Begitu seterusnya. Kita ke bawah. Nah, di sini ada membuat objek dari kelas ya, akun OBJ. Kemudian ada fstream, membuat objek stream. Saya menggunakan fstream. Kemudian ada membuka file disk dan pengaturan mode bit. Nah, ini akan membuka ya file ini ya, 19.10.10.37.txt. Kemudian di sini berfungsi untuk mereset posisi pointer ke awal file. Kemudian di sini ada baca data pertama ya. Kemudian ada buat pengulangan untuk menampilkan data. Nah, di sini tampilan awalnya ada nama tokonya, kemudian ada data pembelian akun ya. Tampilkan nilai dan indeks. Nah, ini. Kemudian baca data lain. Frame close untuk menutup file disk. Kemudian buka file disk, membuka ini, file ini 19.10.10.37.txt. Kemudian jika ingin diubah, kita bisa memilih data mana yang akan diubah ya. Kemudian ada melihat posisi pointer sekarang, masukkan data objek baru, kemudian menulis data file dan tutup disk file. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan menjalankan programnya ya. Kita build and run. Kita tunggu. Nah, ini tampilan awalnya ya, ada nama tokonya dan untuk memasukkan kebutuhan data dengan klik enter pada keyboard. Oke. Nah, di sini masukkan nama lengkap, misalnya Sabdaya Gerak. Kita enter. Nah, di sini ada pemilihan akun premium dah, ada Netflix, ada Hulu, ada Crunchyroll, ada Paramount Plus. Kita masukkan pilihan, misal saya pilih akun Hulu. Nah, di sini ada menginputkan harga akun, semisal 45.000. Masa durasi akun 30. Ini dalam hari ya atau bulan. Masukkan jumlah pembelian satu. Misalnya saya pembelian satunya ada 2. Kemudian saya membeli lagi 3. Nah, di sini ada menginputkan data kembali atau ya atau tidak. Sini saya pilih tidak aja ya. Nah, datanya sudah tersimpan di dalam file 19.10.10.37.txt. Mari kita lihat apakah sudah ada file 19.10.10.37.txt. Nah, di sini sudah ada ya di folder yang sama. Ini file tersimpan dari data yang sudah saya inputkan tadi ya. Oke teman-teman, sekarang ada di program yang kedua, yaitu pembacaan atau mengedit disk file yang tadi yang sudah saya inputkan sebelumnya ya. Kita build and run. Nah, di sini akan menampilkan nama toko dan data pembelian akun yang sudah diinputkan pada program yang pertama tadi. Nah, ini kita bisa mengeditnya ya. Misal saya akan mengedit data pembelian akun data ke-1. Nah, posisi pointer ada di 0, masukkan nama lengkap ya. Kita Darmo, misal Darmo. Kemudian kita bisa memilih akun, misal Netflix. Kemudian harga akun 65.000. Masa durasi akun 14. Masukkan pembelian, misal saya 3, kemudian keduanya 5. Nah, sudah tersimpan ya datanya. Kita coba jalankan lagi programnya, apakah sudah berubah. Nah, ya, ini datanya sudah berubah setelah saya mengeditnya tadi. Nama lengkapnya Darmo. Kemudian Darmo membeli akun Netflix seharga 65.000 dengan durasi 14 hari. Jumlah akun yang dibeli pertama ada 3 akun, kemudian jumlah pembelian akun kedua ada 5 akun. Totalnya ada pembelian akun ada 8. Oke teman-teman, itu saja penjelasan post test saya ya tentang modul 4 stream and files. Untuk quotesnya saya ini everything is connected, semua yang ada di alam semesta itu pasti berhubungan dan akan terjadi sebab dan akibatnya. Nah ya, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.